I'm Phil Turner, Immediate Past President of the Australia and Asia Business Council. Indonesia, and we will not only know about what organize about related with the protection of Indonesian money. I'm present in so don't worry. Any question? So once they have the contact finish, they have to Indonesia. On that minimal orientation, we have the checklist. So with the placement of Indonesian workers in Slovakia, Everything that happened in Slovakia will be covered here. Other countries this policy. Kita akan memberikan presentasi tentang apa yang akan kita rencanakan di tahun 2025 untuk mempromosikan pekerja migran Indonesia di berbagai negara di dunia. Jadi kita ambil tema mengekspan cakrawala kita, mempromosikan pekerja migran Indonesia di global market. Baik, pertama perkenalkan Bina Mandiri Media Global ini adalah sister company dari atau anak perusahaan dari Bina Mandiri Group yang memang fokus pada event organizer. Jadi kita mengadakan seminar, job fair, recruitment campaign, business meeting, dan social media promotion dan hal-hal terkait yang menyangkut ketenagakerjaan. Dan kita sudah berdiri sejak 2022 dan sejak itu kita sudah mengadakan berbagai macam acara
yang sudah Bapak Ibu saksikan tadi, kita dimulai dengan seminar 6 negara tahun 2021 di bulan di bulan September 2021. Kemudian kita mengadakan business meeting pertama kita di Bratislava, dilanjutkan di Zagreb, Kroasia, dan di Helsinki, Finlandia. Masih 10 menitan. Kemudian di tahun 2023 kita mengadakan business meeting di Hungaria, di Budapest, dan terakhir kemarin di Perth 10 September 2024. Dan karena kita merasa sukses, kita bisa mengatakan sukses karena pada tanggal 30 September 2024, Sekjen Kemenaker, Prof. Sanusi, meminta kami untuk mengadakan lagi kegiatan serupa, tapi di Australia, di kota lain, serta di Eropa, sebelum akhir tahun, jadi sebelum peralihan tahun. Dan kita sebetulnya sudah merencanakan untuk mengadakan di tanggal 13 November serta tanggal 29 November waktu itu. Cuma karena ada pengumuman kabinet baru dan ada nomenklatur baru dengan adanya Kementerian P2MI, hal tersebut akhirnya dibatalkan untuk kegiatan kita yang berada di Sydney dan di Austria. Baik, berikutnya saya selaku Project Event Manager akan menjelaskan kira-kira rencananya bagaimana untuk acara kita di tahun 2025. Kenapa kita mengadakan business meeting? Karena jujur selama saya pribadi mengadakan promosi atau kita mencoba menembus pasar baru, Indonesia itu tidak terkenal. Orang tidak tahu Indonesia itu di mana, berapa orangnya, kemudian bagaimana karakter orangnya. Jadi basically mereka tidak tahu Indonesia, tahunya cuma Bali. Ya. Bahkan mereka tidak tahu bahwa Indonesia itu punya 280 juta penduduk. Jadi sangat menyedihkan Indonesia, negara yang seluas ini, sebesar ini, tapi tidak dikenal. Jadi kenapa kita mengadakan terus kegiatan untuk menembus pasar baru. Kalau kalau Bapak Ibu pernah ikut kegiatan job fair atau kegiatan business meeting yang diadakan pemerintah, melulu selalu berada di negara-negara yang sudah pasarnya terbangun. Misalnya kita lihat kemarin di Saudi, kemudian sebelumnya di Jepang, di Hong Kong, di Makau, Hong Kong, kemudian tahun lalu kita diadakan di Abu Dhabi, Kuwait, dan Qatar. Jadi negara-negara yang sebetulnya tidak perlu dipromosikan mereka sudah tahu. Sedangkan lebih banyak lagi negara yang butuh bekerja, tetapi tidak tahu bahwa Indonesia itu adalah salah satu opsinya. Makanya kenapa kita melakukan business meeting atau employment business meeting di negara-negara baru untuk membuka pasar-pasar baru. Dan di tahun 2025, kita akan mengadakan, rencananya adalah di Brisbane, Australia, kemudian di Porto, Portugal, dan Sofia, Bulgaria. Ini adalah 3 kota dan 3 negara yang kita akan mengadakan kegiatan business meeting yang akan rencananya diadakan di musim semi 2025. Business meeting itu akan efektif bila dilakukan di musim semi dan musim gugur. Kalau musim panas, kebanyakan orang itu berlibur. Kemudian selain itu, kalau di musim dingin mereka lebih fokus akhir tahun, tutup tahun. Jadi kesempatan terbaik kalau kita ingin mengadakan pertemuan atau mengadakan promosi itu adalah di spring atau musim semi dan di musim gugur atau fall. Dan tahun 2025 untuk musim seminya kita akan menuju Brisbane, Porto, dan Sofia. Kita juga punya cadangan, Budapest dan Wina. Kita bisa menggabungkan juga Budapest dan Wina selama logistik kita juga siap. Jadi ini kan juga tergantung lagi kepada kemampuan finansial dan juga kemampuan logistik kita. Tapi ini adalah cadangan. Jadi apabila mana yang 2 negara sebelumnya di Eropa tidak menarik atau mungkin belum
sukses untuk kita persiapkan, ya mungkin kita akan persiapkan dua negara ini. Baik, kita mulai mengeksplor kenapa saya memilih atau kita memilih Australia. Yang pertama, Australia itu adalah negara tetangga Indonesia. Jadi dari sini, kalau yang paling dekat itu ke Perth. Jadi kalau dari Bali ke Perth itu cuma 3 jam. Kalau dari Bali ke Brisbane itu more or less-nya sekitar 4 jam setengah. Jadi sama dengan kita pergi ke Hong Kong atau pergi ke Macau. Australia membutuhkan banyak tenaga kerja. Kita semua tahu. Dan kebutuhannya itu 1,2 juta itu untuk 4 tahun. Ya, jadi kalau di rata-rata kebutuhan tenaga kerja Australia itu per bulannya per tahunnya adalah 300.000 orang per tahun. 300.000 orang per tahun. Kita enggak usah ngomong di Indonesia mau siapin 10%, enggak usah ngomong 10%, 1% saja. Bisakah Indonesia menyediakan tenaga kerja untuk Australia? 1%. 1% itu cuma 3.000 orang. Kira-kira mampu enggak P3MI atau PMI kita menembus pasar Australia? Padahal gaji yang ditawarkan itu luar biasa tinggi, 24,1 Australia dollar per jam. Kalau sekarang kursnya 10.000, kita round up aja, kita bulatkan 250.000 per jam gaji yang akan diterima. Kalau misalnya satu minggu itu 40 jam kerja, berarti 10 juta dalam waktu seminggu mereka bisa kantongi. Dalam waktu 1 bulan, gaji yang diterima adalah 40 juta. Saya biasanya, ini masih gross ya, masih belum pajak segala macam. Biasanya saya selalu menyampaikan kepada CPMI, gaji net itu selalu setengah dari gaji gross. Setelah dipotong makan, tidur, pajak, segala macam, itu selalu setengahnya. Berarti setiap bulan kandidat itu bisa menerima take home pay, uang di kantong, di bank bisa dikirim, itu 20 juta per bulan. Tetapi akhir-akhir ini kita banyak menerima demand dari Australia itu gaji yang diterima itu atau penawaran gaji yang diberikan itu adalah 100.000 annually atau 1 miliar rupiah. Jadi kalau misalnya kita bagi 12 itu jatuhnya per bulannya akan menerima 83 juta per bulan. Itu penawaran gaji dari Australia. Selain itu opsi Australia juga banyak. Jadi visa yang diberikan Australia juga banyak yang bisa kita gunakan. Nanti saya sampaikan. Pengurusan visa Australia juga relatif mudah. Saya bilang relatif mudah karena tidak perlu ke kedutaan atau ke kantor VFS untuk mengajukan visa. Cukup dari kantor kita masing-masing, kita bisa ajukan visa dan visa akan dikirim melalui email. Sangat mudah. Dan kegiatan kita di Brisbane itu akan didukung oleh AIBC, Australia Indonesia Business Council, serta PALM Employer. PALM ini adalah singkatan dari Pacific Australia Labour Mobility. Ini adalah kerjasama antara Australia dan 9 negara Pasifik plus Timor Leste, jadi 10 negara, untuk pengiriman tenaga kerja seasonal yang bekerja di perkebunan. Jadi misalnya petik buah, packing buah, nah itu skemanya adalah namanya PALM ya. Kita didukung PALM Employer walaupun Indonesia bukan anggota dari PALM. Kenapa? Karena selain mereka membutuhkan tenaga kerja seasonal yang memetik, mereka juga butuh tenaga skill. Nah, tenaga skill ini misalnya adalah seperti mekanik alat berat, mekanik traktor, operator traktor, kemudian welder, fitter, itu yang dibutuhkan. Jadi, kenapa mereka sangat antusias dan sangat ingin mendukung kegiatan ini. Nah, kenapa Brisbane? Riset terakhir atau statistik terakhir yang disampaikan, itu Brisbane adalah negara nomor 1 yang menjadi tujuan untuk migrasi. Jadi, kalau kita lihat tabel di bawah atau grafik di bawah, Brisbane itu indeks migrasinya atau favoritismenya 13,2 poin. Perth itu 8,3. Jadi kenapa tanggal 10 September kita memilih Perth daripada Brisbane? Alasannya karena Perth punya
konsul jenderal. Jadi kita bisa minta dukungan penuh dari Konjen untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan Brisbane itu kita tidak punya perwakilan. Perwakilan kita Brisbane itu ada di Sydney. Dan Sydney Brisbane itu kurang lebih terbang itu 2 jam. Nah, tetapi kali ini kita akan mengadakan di Brisbane dengan alasan sekali lagi karena Brisbane itu merupakan kota yang menjadi favorit atau tujuan migrasi dan indeksnya sangat baik. Nah, inilah kenapa kita mengadakan di Brisbane. Nah, seringkali, nah ini juga yang selalu menjadi kekhawatiran. Saya sering banyak terima keluhan, bisa nggak sih orang Indonesia kerja ke Australia? Nah, ini selalu banyak pertanyaan. Ya, P3MI selalu meragukan bahwa Indonesia itu nggak mungkin, nggak bisa kerja ke Australia karena Inggrisnya juga payah. Nah, saya nggak perlu ngomong, nggak perlu cerita panjang kali lebar, saya kasih video saja. Kemungkinan bisa tidaknya Indonesia atau PMI bisa bekerja. Hello everyone, I will introduce myself to you. My name is Edi Francisco. I'm graduate from Mechanical Engineering 10 November Institute of Technology in Surabaya. Currently I work as a welder in a statewide set company here in the Double City, New South Wales, Australia. I arrived in Australia with a 482 skill visa, and then I've been here from August 2023. So after 2 years I will apply for my permanent resident. So keep fighting everyone. Bye bye. Sean, say bye bye. Hi, my name is Hanunggal Tatan Rahayu and I graduate from SMKN 1 Singosari Malang. I'm currently working as a diesel fitter at Stanbrook Cattle Farm Industry. I arrived in Australia on a 482 visa, which is temporary skill shortage visa, and I have been here since September 2023. I hope to achieve a stable and successful career in Australia to get my permanent residence visa very soon, allowing me to have a better future in this beautiful country. Thank you. Hi, my name is Melania. I graduate from Brawijaya University as Bachelor of Politics Science. I currently work as a packer at Thomas Topic and Sons. I arrived in Australia on working holiday visa and I've been here since March 2024. And I wish I have a successful career here, and in the future I can open my own business in Australia, maybe, but I really hope, and then I can develop myself and skill here. Thank you. Hi, my name is Dimas Putra. I was graduate from Vocational High School 1, Singosari Malang, and currently I work as diesel fitter in Stanbrook, which is a family-owned company that moving in livestock and beef company. And I was here since January 2024, and I held 482 visa, which is 4-year stay here and working here. So I hope I will get a good career here and then get my permanent residency soon, so I can live and work here for a long time. Thank you. Hello everyone, my name is Wellington Raymond Kazembe and I'm from Zimbabwe. I'm currently working here in Australia as a mechanical fitter, and I'm grateful to Bina Mandiri for bringing me here and securing my job. All thanks to Mr. Fauzi, who was handling my process. He was professional and friendly. My working experience so far is something which is beyond my expectations. The accommodation here is provided by the company. The company keeps on checking on our welfare, which is something that I'm truly grateful of, because they know that we come from far away and good, wonderful network. I'm truly grateful for that. One thing
that I'll also advise for those that still want to engage Pinamandiri, trust them because they did it for me. I believe they can do it for you too. And always work smart, work hard. Baik, jadi itu adalah salah satu sahabat Bina Mandiri yang berasal dari Harare, Zimbabwe, dan sampai saat ini kurang lebih perhitungan saya sekitar 18 orang Zimbabwe sudah kita tempatkan ke Australia melalui perusahaan kami. Baik, ini adalah rencana kegiatan kita di Brisbane, dan rencananya kita akan mengadakan di hari Selasa 29 April 2025, sorry tanggalnya salah. 29 April 2025, mohon maaf, salah nulis tahunnya, masih teriang-iang 2024. Dan rencananya kita mengadakan business breakfast meeting jam 7 sampai jam 10 di Hotel Pullman King George Square, ya. Dan rencananya opening speech-nya oleh Konsul Jenderal RI kita di Sydney. Saya belum bisa menyampaikan karena saat ini Konjen RI Sydney itu pindah ke Chili. Jadi penggantinya belum ada, jadi saya belum bisa menyampaikan. Saya berharap Menteri P2MI Abdul Qadir Kading bisa juga memberikan keynote speaker-nya. Surat sudah saya luncurkan sebelum Natal kemarin. Saya berharap sekali beliau berkenan untuk mendukung acara kegiatan ini. Kemudian dari pembicaranya adalah dari Kementerian P2MI tentang policy Indonesian Migrant Worker ke negara Australia pada khususnya. Kemudian ada Peter Bain. Peter Bain ini adalah chair dari Queensland AIBC. Jadi beliau itu ketua AIBC untuk Queensland. Queensland itu wilayah atau state-nya dari Brisbane. Dan saya sendiri mempromosikan kenapa harus orang Indonesia yang bekerja ke Australia. Kenapa Indonesia? Bagaimana sih PMI Indonesia ini? Kualitasnya bagaimana, attitude-nya bagaimana, English-nya bagaimana, skill-nya bagaimana. Nah, saya mempromosikan tentang PMI atau pekerja migran Indonesia. Jadi ini kurang lebih rundown acaranya atau tentatif acaranya yang akan diadakan di Australia. Ini adalah flyer yang akan rencananya saya sebarkan untuk perusahaan-perusahaan atau klien-klien di Australia untuk bisa hadir di acara breakfast business meeting kita di Brisbane, Australia. Jadi mungkin itu tentang Australia. Selanjutnya setelah dari Australia kita pulang ke Indonesia untuk refueling sama persiapan logistik untuk kegiatan business meeting selanjutnya, yaitu di Portugal. Belahan dunia lain dari Australia, saya pernah terbang dari Eropa waktu itu, terakhir saya terbang dari, kalau nggak salah, dari Oslo, untuk nyampe Sydney itu butuh 2 hari terbang. Maksudnya kalau di tiket itu, saya berangkat tanggal 27 sampai Australia itu tanggal 29 ya, walaupun kelihatannya sebentar, tapi karena beda time zone dan perjalanan panjang kelihatannya 2 hari, benar-benar 2 hari kita terbang. Acaranya adalah hari Selasa, sekali lagi maaf salah tahunnya, mohon maaf. 13 Mei 2025, acaranya business meeting biasa, mulai jam 10 sampai jam 1. Acaranya akan diadakan di Aula Kadin. Ini Sala Amarela ini nama tempat di kantor Kadinnya Porto yang akan kita sewa untuk business meeting. Dan semoga Pak Budubes berkenan, karena Budubesnya ini masih baru grace Januari besok baru berangkat. Jadi perlu pendekatan dan kita perlu mengundang beliau untuk bisa hadir. Untuk pembicaranya sama, hanya untuk pembicara dari Portugal, saya akan meminta honorary konsul kita, konsul kehormatan kita, Mr. Luciano, untuk menjadi pemateri terkait Portugal sebagai negara tujuan baru pekerja migran Indonesia, ya. Karena beliau punya banyak bisnis di Indonesia, jadi tentu beliau bisa mempromosikan kayak apa sih orang Indonesia bekerja, seperti apa sih attitude orang Indonesia, skill-nya bagaimana. Nah, jadi dari situ kita bisa dibantu oleh Mr. Luciano untuk mempromosikan PMI kita.
ini adalah flyer yang akan saya sebarkan kepada perusahaan-perusahaan di Portugal, di Porto, dengan bantuan dari Kadin Portugal. Selanjutnya dari sini, jadi hari Minggu kita sampai, Senin kita lihat-lihat situasi sama preparation, Selasa kita ada meeting. Nah, kemudian kita ke malamnya Rabu malam, kita terbang ke Sofia, ke Bulgaria. Ya, kita ke Bulgaria, masih di Eropa, di ujung mendekati Turki sana. Dan kita adakan, sekali lagi mohon maaf, ini 2025, di tanggal 15 Mei 2025. Dan di Hotel Hilton. Kita punya alasan sendiri kenapa di Hotel Hilton, karena saya punya 15 orang saat ini bekerja di Hotel Hilton. Jadi ada contoh pekerja migran Indonesia yang sudah bekerja di Hotel Hilton sebagai contoh pada yang lainnya. Baik, kemudian opening speech oleh Yang Mulia Ibu Listiana. Saya yakin beliau akan bersedia dan mendukung. Kenapa? Karena Bu Listiana ini dulu adalah konjen Perth. Nanti Januari beliau akan dipromosikan menjadi menjadi dubes di Sofia. Karena di Perth kita disupport penuh oleh Ibu Listiana, insya Allah di Sofia pun Bu Listiana tentu akan berkenan mendukung kita sepenuhnya. Ya, sebagai pembicara dari Bulgaria adalah General Manager Manpower Group Bulgaria. Manpower Group ini adalah perusahaan ketenagakerjaan terbesar di dunia, berlokasi di Amerika, dan mereka punya kantor di Bulgaria dan merupakan perusahaan ketenagakerjaan terbesar di Bulgaria saat ini. Jadi akan menjadi exposure bagus untuk mempromosikan pekerja migran Indonesia. Baik, itu tentang kegiatan kita di sana, dan ini adalah flyernya yang akan kita promosikan di sana. Kita sebarkan melalui KBRI, juga melalui asosiasi agen di Bulgaria. Dan targetnya adalah setiap event kita menargetkan 50 perusahaan asing yang akan menghadiri kegiatan kita di sana. Jadi supaya kita ke sana itu worth it, atau nyucuk ya orang Jawa bilang, kalau kita ke sana pasti insya Allah dapat hasil, walaupun belum directly secara langsung, paling enggak networking itu sudah terbangun, ya. Sedangkan dari Indonesia, saya hanya membatasi 15 P3MI untuk setiap event, 15 P3MI. Satu P3MI boleh membawa lebih dari 2 orang, 1 orang, 3 orang, 4 orang, terserah. Tapi P3MI-nya saya batasi 15 orang saja. Kenapa 15? Karena counterpart kita itu 50. Jadi kalau 15 lawan 50 itu 1 lawan 3. Jadi paling enggak adalah network yang terjadi. Karena mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya pernah ngikut IBM di Dubai tahun 2019 kalau nggak salah, sebelum COVID. Itu yang hadir dari Indonesia itu 15 PPTKIS. Masih PPTKIS waktu itu. Sedangkan dari Dubai itu hanya 9 perusahaan yang hadir dari list 100 perusahaan. Ya, itu yang terjadi. Jadi akhirnya hanya jalan-jalan, habis itu happy-happy, jalan-jalan, lihat-lihat mall. Kemarin saya dapat info, mungkin saya salah, mohon maaf. Kemarin di Saudi 30-an P3MI, sedangkan agent atau syarikah dari Arab Saudi pun hanya 30, jadi 1 lawan 1. Jadi rasanya saingannya besar sekali, ya. Makanya kenapa saya batasi 15 P3MI. Dan setiap event selalu dimulai dengan workshop, promosi tentang Indonesia, baru nanti dilanjutkan dengan networking. Teman-teman P3MI ada meja atau booth untuk mempromosikan perusahaannya masing-masing. Dan di siang hari kita akan mengadakan audiensi dengan perwakilan, serta kalau memang ada pemerintah Kementerian P2MI, kita mengadakan audiensi dengan perwakilan dan P2MI. Biasa menanya, ya apa nih job ordernya, gimana nih SIP-nya, nah itu silakan dibahas ketika audiensi itu terjadi. Jadi tidak usah nanya saya sekarang di sini, karena saya bukan Kementerian P2MI. Silakan nanti ngobrol ketika audiensi di akhir acara siang hari makan siang dengan perwakilan dan kementerian.
Baik, kenapa harus ikut? Nah, biasa kita promosi kecap itu selalu nomor satu. Kenapa saya minta P3MI ikut? Pertama, networking, ya. Mohon maaf, kalau Anda cuma di Indonesia, tentu tidak akan bisa mencapai networking seluas ini, ya. Dengan apa namanya banyak stakeholder yang ada, tentu Anda akan membangun networking yang luar biasa. Kemudian menjelajah peluang-peluang baru di negara-negara baru tersebut, ya. Mungkin tidak cuma P3MI, ya mungkin ada peluang baru lain, mau bisnis kopi lah, mau apalah, tapi paling enggak kita tahu lah, opportunity itu ada di situ. Kemudian Anda tidak perlu seperti saya, yang setiap bulan season, musim semi dan musim gugur, saya harus keliling ke berbagai negara, ngedori satu-satu perusahaan, nanya, ngirim proposal, mau nggak kerjasama, satu-satu door to door. Saya sudah menggabungkan semua orang yang ada yang berminat dengan PMI kita di satu tempat. Anda cukup promosi di satu tempat, ya, satu tempat saja Anda promosi, tidak perlu door to door keliling seluruh antero kota. Yang utama ya adalah yang nomor 4 ini, adanya dukungan dan endorsement dari pemerintah Indonesia. Ini yang paling penting, yang membuat label Anda itu pamornya naik, kelasnya naik, stratanya naik. Saya nih loh didukung sama pemerintah Indonesia, ada Pak Konjen, ada Bu Dubes, ada Pak Menteri di event tersebut. Karena tidak semua PT dari 483 ikut kan, hanya 15. Jadi 15 ini yang tentu yang spesial, yang akan di-endorse. Ya. Dan KBRI maupun Konjen pun, oh ini loh yang 15 dulu datang, ini kalau ada job baru silakan kita share ke 15 PT ini. Nah inilah yang paling utama. Selain itu tentu ketika Anda di sana, Anda bisa tahu dari semua pembicara atau juga tamu, undangan, praktek realnya bagaimana sih tentang kebijakan negara tersebut, praktek lapangannya bagaimana, ini langsung dari berbagai stakeholder dan komunitas di sana. Inilah kenapa saya mengajak teman P3MI untuk ikut serta mempromosikan Indonesia, PMI Indonesia di negara-negara baru tersebut. Ya. Nah, ini adalah timelinenya. Jadi hari ini tanggal 27 Desember kita mengadakan preview serta ada early bird. Jadi saya memberikan early bird untuk teman-teman yang ingin ikut. Kemudian dalam perjalanan waktu nanti sampai minggu ketiga bulan Januari, saya akan mengkonfirm tempatnya, mengkonfirm rundown acara, terus kemudian koordinasi dengan perwakilan maupun dengan Kementerian P2MI, sehingga proposal akan jadi di minggu ketiga bulan Januari. Dari proposal sampai minggu pertama Februari, saya membuka pendaftaran kepada P3MI yang ingin ikut serta pada pelaksanaan kegiatan ini. Ya. Kemudian setelah itu minggu kedua kita mulai urus visa. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon teman-teman P3MI kalau memang ingin ikut dan gage-gage, ayo segera, karena mohon maaf kemarin waktu acara di Perth itu last minute besok berangkat itu masih ada yang minta ijazah. Ya memang bisa, ngajak aja bisa, beli tiket bisa, masalahnya visanya. Visanya itu yang susah. Jadi kenapa saya mulai Februari, karena visa Schengen itu harus ke kedutaan negara tersebut untuk mengajukan visa, dan rata-rata visa itu 1 bulan. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa mendadak menerima teman-teman untuk ikut. Kalau Australia, khusus Australia, saya bisa mengurus visanya semalam. Sore ini saya masukkan, insya Allah besok malamnya sore maghrib itu bisa jadi dan Anda dapat 5 tahun untuk wirawiri ke Australia. Ya, itu bisa untuk Australia. Tapi untuk Eropa, mohon maaf, saya tidak bisa. Saya bisa membantu nanti surat undangan, persiapan segala macam saya bisa tatain, tapi prosedur tetap Anda harus ajukan sendiri ke kedutaan negara di mana Anda mengajukan visa. Makanya mohon maaf, saya batasi 2 minggu saja pendaftarannya. Siapa yang siap, siapa yang mau, ayo kita urus visa sama-sama. Kemudian bisa jadi kita berangkat sama-sama. Tidak bisa acara mendadak-dadak ria, ya. Kemudian setelah visa selesai, kira-kira di awal-awal April, pas Lebaran visa selesai. Sekali lagi ini ada Lebaran, jadi
ada kendala transportasi dan logistik. Ini akan menjadi hambatan kita untuk pengurusan visa atau mengambil visa juga, ya. Kemudian 29 April setelah 1 Syawal, setelah 30 Syawal selesai, kita jalan ke Australia untuk IBM pertama. Kemudian kita pulang ke Indonesia, refueling, siapkan logistik, relogistik lagi. Kemudian tanggal 13 Mei kita ke Portugal. Kita berangkat tanggal 11, tanggal 12 kita persiapan di sana. Kemudian hari Rabu kita follow up acara hari Selasa. Ingat, suksesnya acara itu ketika kita bisa follow up kegiatan tersebut, ya. Malamnya kita terbang untuk ke Sofia, hari Kamis kita adakan acara, hari Jumat kita follow up lagi. Makanya kenapa kita adakan Selasa dan Kamis supaya teman-teman P3MI bisa memfollow up kegiatan hari sebelumnya. Kalau saya adakan Jumat, Sabtu libur, happy-happy. Tidak ada follow up, terus langsung pulang. Makanya kita adakan Kamis, Jumat teman-teman bisa follow up, Sabtu rekreasi, Minggu pulang. Ya, itu kurang lebih time frame-nya. Nah, sekarang berapa early bird-nya? Nah, saya ingin sampaikan ya, kita ini adalah event organizer. Kita tidak akan minta fee, apakah Anda sukses atau tidak. Kita tidak minta apa-apa, karena kita hanya mengatur, memfasilitasi saja. Seperti kita mengadakan job fair. Anda bayar booth ke saya, stand-standnya, Anda dapat banyak pendaftar, alhamdulillah, kurang pendaftarnya, ya mungkin belum rezeki. Ya, yang pasti Anda cukup bayar booth-nya aja. Sama, ini berapa sih biaya kita mau ngadain business meeting di Brisbane misalnya. Misalnya, biayanya 100 juta. Nah, 100 juta ini mau ditandangi saya sendiri, apakah Bina Mandiri mau menghandle sendiri, ya 1 juta saya keluarin, saya urus sendiri. Tapi saya membagi ke teman-teman, ada 15, ada 10 PT nih kira-kira, untuk dari 1 juta 10 PT, jadi masing-masing PT akan menghandle 10 juta. Gambaran kasarnya seperti itu, ya. Tapi jangan dihitung matematika 1 tambah sama dengan 2 ya, tetap ada, kita harus ngasih persiapan iklanin, kemudian kita harus nyiapin hotel, makan siang, belum nanti kalau ada makan siang di KJRI atau di kedutaan kita harus menghandle makan siang, belum penjemputan VIP. Nah, itu menjadi satu kesatuan, ya. Nah, early bird-nya adalah sampai tanggal 31 Desember besok, itu hanya untuk 7 P3MI saja. Hanya 7 dari 15 yang saya kasih untuk early bird. Mohon maaf. 1 P3MI boleh membawa lebih dari 1 orang, ya. Cuma P3MI-nya saya batasi 7. Nah, harganya baru keluar adalah minggu ketiga bulan Januari 2025 setelah semuanya terkonfirm. Tapi tanggal itu adalah harganya 30% lebih mahal daripada yang Anda bayar early bird sekarang, seharga 7,5 juta per orang, bukan per P3MI, ya. Per orang 7,5 juta, itu Anda teman-teman PTM bisa bayar sebelum tanggal 31 Desember. Sebelum tanggal 31 Desember, teman-teman PDMI bisa bayar dan saya akomodasi sebagai early bird, di mana harganya lebih murah 30% dari publish rate di minggu ketiga bulan Januari 2025. Ya. Dan early bird ini, kalau biasanya kalau Anda mendaftar di saya di Media Global, kalau 2 orang pendaftar baru saya siapkan meja atau booth untuk promosi. Sedangkan early bird ini walaupun 1 orang dari 1 P3MI itu sudah dapat 1 meja spesial untuk early bird ini, ya. Dan ini yang saya utamakan karena yang ini yang serius, mohon maaf ya. Mungkin yang lain masih perhitungan. Yang pasti ini saya utamakan untuk promosi diutamakan untuk promosinya ke depan, ya. Dan early bird ini selain Anda dapat booth, Anda juga dapat company profile kompilasi, ya. Kompilasi itu maksudnya semua company profile akan saya jadikan satu untuk dibagikan kepada perusahaan-perusahaan asing. Itu yang namanya kompilasi. Seperti yang dilakukan di bird kemarin, ada 9 P3MI yang ikut. Sorry. Ada 9 P3MI yang ikut di bird. Nah, itu saya kompilasikan semuanya jadi satu company profile yang dibagikan ke semua undangan yang hadir, ya.
Dan early bird ini Anda bisa lakukan pendaftarannya di binamandiriglobal.com. Ada websitenya. Kemudian pendaftaran bisa dimulai mulai jam 3 nanti sore, ya. Ini early bird yang kita tawarkan kepada teman-teman P3MI. Baik, mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab, mungkin maksimal 30 menit dari sekarang. Sekarang adalah jam 10.38, ya, jadi mungkin jam 11 kita akhiri karena mungkin sebagian ada yang harus Jumatan. Jadi kita akhiri sampai jam 11. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau mau diskusi atau apa, silakan. Terima Pak kasih. Agung mau nanya atau siapa? Ya, Terima kasih. kira-kira ada Dr. Naka. gambaran untuk total biaya sekitar berapa? Total biaya seperti yang saya sampaikan tadi di minggu ketiga bulan Januari itu total biaya baru saya sampaikan karena kita masih harus booking hotel, masih lihat kondisi rundown acara, apa aja yang kita persiapkan. Nah, itu nanti insya Allah di minggu ketiga bulan Januari ini masih DP, yang early bird ini DP. Nah, harga DP ini harganya yang di DP ini 30% lebih murah dari harga di bulan Januari nanti. Pak Kanaka bertanya ya. Silakan Pak Pandu. Ini kan 3 program ya. Ini yang untuk early bird ini program yang ke Brisbane ataukah mencakup ketiga-tiganya ya? Kan ini ada ke Brisbane, ada ke Portugal, ada ke Sofia. Apakah kalau kita mendaftar di sini nanti ikut ketiga-tiganya ataukah cukup satu-satu begitu? Pertanyaan yang pertama itu. Terus yang kedua, eh, kira-kira eh, ini tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa agensi yang akan kumpul. Namun demikian, kalau kita dapat 3, kalau Sophia itu agak rendah sedikitnya kan mungkin apa ya sekarang ini sudah program ya. Tapi mungkin buat kita PMI kalau ke Eropa itu kan gajinya harus lebih besar lah ya. Itu masukan aja. Jadi saya ingin bertanya seperti itu Pak Karnaka. Terima kasih. Baik Pak Pandu, terima kasih banyak pertanyaannya. Early bird itu untuk satu orang satu negara. Jadi misalnya Bapak mau booking untuk 3 negara, satu orang berarti bayarnya 3 kali, Pak. Karena ini kan setiap negara beda-beda harganya, Pak. Jadi dihitung satu orang satu negara. Bapak mau 2 orang satu negara atau 2 orang 3 negara itu tinggal mengalihkan aja 7,5 kali berapa orang berapa negara. Itu Baik. jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Bapak tentang gaji. Seperti yang saya sampaikan tadi, gaji Sofia atau Bulgaria itu memang cenderung kecil, Pak. Saya tidak pungkiri itu dan saya tahu. Tetapi sekali lagi kita pun harus bernegosiasi. Saya pun tidak mau Pak kalau misalnya dikasih gaji 500. Saya sering dapat penawaran karena saya juga Bulgaria, Serbia itu tetanggaan. Serbia mengasih gaji selalu di bawah harga 550 euro. Saya selalu tolak Pak. Kita punya opsi Pak, kita punya bargaining Pak. Kalau kita tolak ya sudah, biar mereka cari negara lain tidak apa-apa. Asal kita punya standar tersendiri. Saya selalu menstandarkan, saya pribadi, perusahaan saya punya kebijakan, minimal gaji itu adalah 550 euro net. 550 net ya Pak, bukan gross. Atau 600 US atau 600 US net. Ini yang selalu saya syaratkan. Kalau di bawah itu silakan cari yang lain. Banyak pilihan Pak, banyak negara, banyak pekerja migran. Mohon maaf juga banyak P3MI yang mungkin mau, tapi saya tidak. Makanya Pak Pandu pun harus berani bernegosiasi. Dan sekali lagi, saya sudah selama liburan ini saya Zoom meeting dengan 4 agen baru. 4 agen baru Pak, selama liburan 1 Desember sampai sekarang itu sudah 4 agen baru Bulgaria Zoom meeting dengan kita. Dan rata-rata 550 net itu bagi mereka still make sense, masih oke, ya. Jadi saya lihat peluang itu masih besar Pak. Sekali lagi ada permintaan, ada demand, ada supply. Ketika permintaan tenaga kerja tinggi karena Bulgaria itu akan punah, maka kita pun bisa berbagian. Aku loh punya supplier Indonesia, kalau mau 550 net. Kalau enggak, ya cari yang lain. Toh bisa Kazakhstan, bisa Uzbekistan, bisa Kyrgyzstan yang lebih dekat.
seperti itu. Tapi kita orangnya lebih telaten, lebih suka senyum, lebih disiplin. Jadi seperti itu ya Pak, bargainingnya. Baik, ada lagi Baik, pertanyaan? baik, terima kasih Pak Karnaka. Sama-sama Bapak. Ada pertanyaan lagi? Selamat siang Pak Sebelum Karnaka. ya Bapak. Ya, saya ada dua pertanyaan Pak. Saya Rai dari Lasolas. Yang pertama tadi saya lihat ada anak SMK yang bisa ke Australia itu, yang ambil salah satu visa. Itu bisa tolong di-sharing sedikit sertifikasi apa yang diperlukan Pak? Itu karena mereka tamat SMK, itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin sebagai bayangan aja Pak, biaya tahun lalu gitu ya, yang ke Australia itu berapa, kemudian yang ke Portugal, Bulgaria berapa. Sebagai bayangan saja, kita supaya ada sedikit bayangan dari tahun lalu. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rai. Salam buat Pak Agung. Eh, Sebetulnya persyaratannya itu basic ya Pak. Yang pertama dia harus punya pengalaman kerja 5 tahun, 3 tahun nggak salah, 3 tahun yang dibuktikan, serta punya IELTS 5,5. Itu aja Pak. Jadi selama itu bisa dipenuhi, kita upload ke sistem karena sekali lagi semua online ya Pak. Jadi kita cukup mengajukan visa dari rumah, dari kantor. Kita upload paspor, KTP, kemudian foto, medical reportnya dia, kemudian ijazah iya, kemudian apa namanya pengalaman kerja karena untuk diesel mekanik kalau saya diesel mekanik pengalaman kerjanya kita upload. Sehingga saya itu saja sudah cukup Pak, karena New Zealand sekarang lebih susah karena New Zealand butuh laporan pajak 3 bulan terakhir dan slip gaji, sehingga saya Australia tidak perlu dan IELTS 5,5 Pak, itu saja persyaratannya. Untuk yang anak SMK tadi. Sekali lagi karena pengalaman kerja ya Pak, karena diesel mekanik ada di daftar yang tadi saya sampaikan, dan cukup pengalaman kerja, setahu saya AZQ-nya level 3. Level 3 itu SMA sampai Poltek bisa mengisi. Level 2 itu Poltek ke universitas. Untuk biaya tahun lalu saya bisa ngomong biaya tahun lalu itu untuk Australia Pak, karena sebelumnya itu belum ada P3I yang tertarik ikut, baru yang Australia kemarin ikut. Kemarin itu biayanya kalau tidak salah sekitar 9 juta untuk ke Perth Pak. Jadi kurang lebih itu ke Australia karena lebih dekat ya Pak. Tapi sekali lagi belum tentu lebih dekat itu lebih murah. Lebih dekat kalau Australia juga lebih mahal Pak, karena harga hotelnya juga mahal. Ke Perth itu cenderung lebih murah hotelnya pada saat itu. Kalau Brisbane kemarin saya cek, hotelnya lebih mahal daripada Perth. Jadi sekali lagi kurang lebihnya angkanya ya 9-10 lah kalau misalnya untuk di Brisbane. Insya Allah begitu ya Pak. Kalau Eropa saya tidak tahu, mungkin harganya kurang lebih sama ya Pak. Tapi tergantung kita lihat saja berapa biaya sewanya untuk Hotel Hilton sama di Kadin nanti. Mungkin itu Pak Rai. Ada lagi pertanyaan? Masih 15 menit sebelum saya akhiri. Izin bertanya, Pak. Izin. Monggo, Ibu. Ya, pertama tadi pertanyaannya dengan Bapak sebelumnya. Ini kalau kita lihat videonya, untuk Australia ada anak SMK ya. Bali Ya. kita tahu bahwa memang bahasanya secara mereka komunikatif ya dengan bule-bule di sana. Jadi rata-rata memang IELTS-nya bagus-bagus. Nah, ini dengan SMK, kemudian dia punya pengalaman kerja 3 tahun, ada skillnya juga. Ini berarti visanya apa Pak jenisnya? Visa apa jenisnya? Kemudian tadi kan rata-rata visa 462, 482, 400 itu kan memiliki IELTS rata-rata 5,5 ya. Kalau untuk WHV karena kita juga mengajukan pengurusan itu 4,5. Nah, untuk yang tadi anak lulusan SMK yang punya pengalaman itu permintaannya demand letternya masuk kemana Pak? Maksudnya kebutuhan dari perusahaan tersebut gitu Pak. Apakah dia berangkat secara mandiri atau seperti apa? Misalnya juga kami punya partner ya di Australia misalnya seperti itu. Mereka perusahaan-perusahaan perkebunan yang memang membutuhkan sekitar 3 atau 4 anak atau mungkin maksimal 10 seperti itu. Karena mereka membutuhkan itu bekerjanya di perkebunan, mungkin bagi si perusahaan tersebut tidak memerlukan IELTS 5,5 misalnya seperti itu, tapi punya pengalaman bekerja di perkebunan saja cukup. Nah, ini pertanyaan kedua ya, apakah ini bisa tetap dilakukan lewat jalur mandiri atau bagaimana Pak? Demikian pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama tadi apa namanya, yang anak SMK tadi ya Bu ya.
itu, sorry, bilang lagi pertanyaan tentang apa berarti? Saya tadi kok agak lanjut dengan pertanyaan kedua. Oh ya, visanya Pak. Visanya, oh Visanya. ya, tadi udah disampaikan sebetulnya visanya Bu. Masing-masing tadi udah menyampaikan kalau visanya mereka ada yang 482, ada yang 462. Jadi yang mekanik tadi itu 482 Ibu. Jadi Oke. visa foreign temporary worker ya. Kemudian tidak semua visa butuh IELTS Ibu. Kalau Ibu dengarkan 400 itu tidak perlu IELTS dan visa 400 itu cukup 2 hari kerja bisa jadi. Kalau 482 itu kira-kira 1 sampai 2 bulan. Kalau WAV itu 1 bulan, kurang lebih visanya pengurusannya ya Bu ya. WAV itu 4,5 IELTS-nya, 482 itu 5,5 minimal. Kalau visa 400 tidak perlu bahasa atau IELTS. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Kemudian kalau Ibu tadi menyampaikan apakah perkebunan bisa, saya sampaikan ya Bu, perkebunan itu secara aturan tidak bisa untuk Indonesia. Karena itu skemanya PALM Scheme atau Pacific Australia Labor Mobility. Hanya untuk 9 negara Pasifik plus negara Timor Leste. Jadi total 10. Indonesia tidak memenuhi syarat ya. Kalau misalnya walaupun mereka mau butuh Indonesia untuk perkebunan, sekali lagi kita lihat lagi di tadi daftar pekerjaan yang boleh diisi oleh orang asing. Kalau pekerjaan itu boleh diisi orang asing, ada persyaratannya lagi. Tadi kita lihat petani tanaman, crop farmer, Ibu. Crop farmer itu boleh, tapi persyaratannya harus S1 ke atas, pengalaman 5 tahun, ayatnya 5,5. Jadi memang benar-benar orang yang bisa independen bekerja, bukan sekedar memetik atau mempacking buah, seperti itu. Kalau Jadi picker sekali lagi, packing nggak bisa Pak. gimana? Kalau untuk picker sama packing itu tetap nggak bisa. Indonesia nggak belum bisa. Nggak bisa, Ibu, karena itu skemanya pound, seperti yang saya sampaikan tadi, hanya 9 negara Pasifik plus 1 Timor Leste. Indonesia kan tidak termasuk negara Pasifik dan Timor Leste, makanya Ya. tidak bisa. Makanya tadi kalau mau apa yang bisa dilihat lagi di posisi yang dibutuhkan yang bisa diisi oleh orang asing, termasuk Indonesia. Tadi kan ada linknya, ada cara Ngecek ya. melihat pekerjaan itu bisa diisi nggak? Ada waiter, oh nggak bisa, housekeeping nggak bisa, butcher bisa, crop farmer bisa, cotton farmer bisa. Tapi masing-masing ada persyaratan. Cotton farmer, crop farmer itu butuh S1 ke atas, minimal 5 tahun pengalaman, dan IELTS-nya 5,5. Jadi itu persyaratan visa, Ibu. Terserah employer-nya, oh nggak perlu bahasa, mereka nggak akan peduli imigrasi Australia karena itu persyaratan imigrasi untuk bisa mengeluarkan visa, tidak persyaratan dari employer. Begitu ya Bu ya. Oke, baik Pak. Terima Nah, kasih. tadi saya mau merevisi Pak Ray, ternyata saya diinfokan kemarin itu biaya ke Perth 7,5 Pak. Jadi mungkin nanti ke Brisbane ya agak mahal-mahal dikit 9 lah mungkin ya Pak. Saya nggak tahu. Tapi yang ke Perth kemarin 7,5 per orang untuk urunannya. Baik, ada pertanyaan lagi? Maaf Pak, saya mau tanya yang mengenai Australia ini tadi kan saya telat masuk. Ini nanti kalau seumpamanya kita mau join untuk ikut ke Australia itu nanti kita diumuminnya via WhatsApp atau bagaimana Pak? Tadi yang saya sampaikan kalau Ibu mau daftar sekarang early bird, ya Ibu langsung ikut gitu loh. Kalau mau nanti ya nanti kita bahas lagi di bulan Januari minggu 3 ketika proposal kita sudah siap, harga sudah pasti. Kalau Anda mau daftar sekarang karena dibatasi 7 saja, early bird harga lebih murah 30%, silakan daftar sekarang, Anda pasti ikut. Itu untuk pemberangkatan di bulan apa Pak? Pemberangkatan Januari. Oh di Januari. Pemberangkatan bulan April, sorry mohon maaf. Oh Pemberangkatan bulan habis April. Lebaran berarti ya? Habis Lebaran, memang. Rencana dulu Maret, tapi Maret ternyata puasa, kita berangkat April setelah Lebaran, Bu. Oke, kurang lebih berapa lama Pak biar saya bisa mengatur jadwalnya? Oh, cuma sehari, mau 2 hari tidak apa-apa, tapi acara kita cuma sehari, Bu. Oh, Nanti oke. tinggal hari berikutnya Ibu follow up. Setelah kemarin ketemu beberapa user, nah tentu Ibu Rabu, Kamis, Ibu follow up dong. Kemarin gimana nih? Bisa nego gimana nih? Ada permintaan apa nih? Nah, jadi utamanya adalah follow up di hari berikutnya. Kalau kita hari Selasa saja menyiapkan meetingnya, Ibu bernetworking, nah Ibu kontak, oke besok saya ke kantormu ya, kita nego lagi ya, kita ngobrol lagi. Seperti Oke. itu. Siap. Ya. Berarti daftarnya di sini ya Pak ya? Ya di binamandiriglobal.com Bu. Tadi kan sudah saya kasih link websitenya, nanti jam 3 baru kita buka pendaftarannya.
Oke, siap. Makasih, Pak. Sama-sama Ibu. Ada lagi pertanyaannya? Pak Karnaka? Iya, Bu Lulu. Iya, saya mau tanya kalau misalnya tadi kan, diinfokan ya untuk early bird itu kan 7,5 juta, 1 orang untuk Iya, 1 negara. negara, betul. Nah, kalau misalnya tapi tetap itu dapat boot ya, Pak, ya? Dapat, 1 orang pun dapat Heeh. boot kalau yang early bird. Kalau yang dulu Tapi kan harus setelah minimal itu 2. kita bawa berapa orang pun harus bayar Harga 7,5 normal. juga? Enggak, ya enggak Oh. 7,5 DP aja, Bu. 7,5 DP, Bu. Oh, Nanti cuman untuk 1 PT aja? misalnya Ibu daftar dulu, nanti suami Ibu Pak Sapri ya harganya 30% lebih mahal. Oh, gitu. Berarti, Iya. ini hanya untuk 1 PT aja ya? Untuk 1 7 orang PT 1 saja. negara? Mau 2 orang langsung pun boleh, Bu, tapi 1 PT. Maksimal kan 7 gitu. PT. Saya kan mengalokasi untuk 7 PT early bird pertama, Bu. Oh, Yang gitu. Jadi kalau pasti memang sudah confirm dari 1 PT 2 orang, iya, lebih 2 baik orang. dibayar sekarang gitu ya, Pak, ya? Iya, karena 30% lebih murah daripada nanti Januari saya keluarkan harga publish-nya. Yang untuk Portugal belum kelihatan ya, Pak, harganya kira-kira? Enggak tahu, Bu, nanti, Bu. Mestinya ya angkanya nggak akan jauh dari yang kemarin lah, Bu. Paling mentok di angka 10 lah, Bu. Oh, baik. Baik. Mungkin loh ya, Bu, saya nggak tahu. Kan nanti tergantung direktur saya, Bu. Saya kan cuma project manager, Bu. Siap, Saya ini Pak. punya Pak. cuma project event manager, Bu. Nanti direktur yang menentukan, Bu. Baik, baik. Oke, Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama, Ibu. Ada lagi pertanyaannya? Kurang 5 menit lagi sebelum saya akhiri. Siang, Pak. Iya, Bapak Ari. Iya, saya mau menegaskan lagi, ini kan concernnya ini di biaya sebenarnya, Pak, ya. Iya. Biaya yang Bapak sebutkan tadi itu sudah termasuk transportasi dan akomodasi gitu apa bagaimana, Pak? Tidak, Pak. Biaya itu hanya untuk urunan undangan saja, urunan Bapak. Jadi gini, saya ulangi lagi ya, Pak, ya. Misalnya nih, biaya saya mengadakan business meeting ini katakanlah angkanya 100 nih. Sewa hotel, promosi, iklan, makan siang, belum penjemputan VIP, kemudian nanti ada audiensi di KJRI atau di KBRI, kita siapkan makan. Semua ini total berapa sih? Katakanlah 100. Nah, dari 100 ini kita pecah. Mau 10 PT, 15 PT, saya pecah. 10 PT, 10, 10, 10 misalnya. Semisalnya begitu ya, Pak, ya. Nah, nanti 1 PT akan menanggung beban 10 juta untuk urunan tadi. Di luar tiket Bapak, akomodasi Bapak, sama visa. Oke, Seperti itu. baik. Ya, Baik, paham baik. ya, Pak, ya? Paham. Ibaratnya Bapak beli tiket lah sama saya. Ini tiket masuk aja nih, tiket masuk acara ini harganya sekian. Karena saya tidak akan membebankan biaya kepada perusahaan asing. Kalau perusahaan asing saya bebankan biaya, nggak datang dong. Nah, Betul. karena kita yang butuh promosi, nah saya membebankan P3MI harga tiketnya sekian. Nah, harga tiket inilah yang Bapak bayarkan kayak Bapak nonton konser nih ceritanya sekarang. Oke. Itu. Ya. Itu Oke, ya, Pak. baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bapak. Ada lagi? Izin Pak Karnaka. Ya. Ini mau bertanya lebih ke teknis untuk Boleh. ke Bulgaria. Ya. Ini untuk kontrak kerjanya tuh minimal berapa lama ya, Pak? 2 tahun atau lebih dari itu atau di bawah 2 tahun? 24 bulan? Baik, rata-rata Bapak yang saya sampaikan itu kontrak itu hanya 1 tahun, Pak. Tapi 1 tahun itu bisa diperpanjang. Tergantung kerangka kandidatnya mau perpanjang atau tidak. Tapi yang pasti tugas kita kan menempatkan sesuai dengan kriteria kualifikasi dan mereka sampai sana bekerja sesuai dengan tempat yang yang dituju dengan gaji yang sesuai dengan harapan mereka. Maka apakah mereka akan nanti nambah mau perpanjang atau tidak, itu kan urusan masing-masing pribadi ya, Pak. Yang pasti ini bukan bekerja seasonal, jadi mereka akan bekerja minimal 1 tahun long visa dan bisa diperpanjang dan setelah 5 tahun kalau Eropa bisa meminta permanen residen. Seperti itu, Pak. Oh, baik, Pak. Dan satu lagi, Pak, apakah untuk ke Eropa itu membutuhkan travel insurance ya, Pak? Oh, semua, Pak. Travel insurance itu semua Eropa, bahkan Australia pun butuh travel insurance itu pasti, Pak. Oh, itu persyaratan visa, Pak. Untuk pengajuan visa itu pasti diminta
namanya travel insurance, accommodation letter, sama SKCK, Pak. Oh, baik, baik, Pak. Iya, itu standar, Pak. Kalau Bapak pernah ngirim Hungaria, Polandia, Slovakia, itu pasti akan diminta, Pak. Oh, baik, baik, Pak. Ya. Oke, deh, Pak. Makasih Ada banyak. lagi, Pak. Sama-sama. Ya. Pak Karnaka terakhir dong, Ya, maaf. monggo. Mau nanti ada lagi, nggak apa-apa. Iya, Sama saya belum jembatan, silakan. untuk yang Portugal dengan Bulgaria itu menurut pengalaman Pak Karnaka akomodasi berapa ya Pak? Kira-kira tiket, hotel dan lain sebagainya untuk pertimbangan aja. Selain biaya apa EBM-nya gitu. Saya nggak bisa ngomong ya, Bu. Tapi rata-rata kalau saya ya ke Portugal itu kurang lebih PP itu kalau saya naik Etihad atau Emirates itu kurang lebih sekitar 12-14 juta ya, Bu. Terus nanti internalnya Sofia itu 1 juta, 1,5 juta, 2 juta lah maksimal untuk dari Portugal ke Sofia. Tapi itu transitnya banyak, Bu. Makanya mungkin bisa di Google sendiri ya, Bu, dari sekarang. Iya Kira-kira makanya. ya bisa booking dari sekarang deh kira-kira seperti Untuk itu. hotelnya sendiri Kalau standar. hotel Bulgaria murah, Ibu. Mungkin kisarannya sekitar sejutaan. Kalau Portugal itu kemarin saya nginep di mana di Porto, more or less sekitar 1,5 juta. Masih Makan standar murah, ya Bu. Pak. Kalau Portugal Baik, sama baik. Sofia makan murah. Kalau hotel, kalau Lisbon agak mahal, Porto itu lebih miring sedikit. Kemarin saya nginep di hotel bintang 4 itu sekitar 1,2 juta. Baik, baik Pak. Transportasi juga murah ya tadi Oh, katanya Pak. murah, Bu. Saya akui sekali transportasi murah karena kemana-mana 50.000 aja sudah cukup, Bu. Padahal itu 5 kilo, 6 kilo, sampai 10 kilo itu maksimal mentok saya bayar sekitar 65.000 Oke Pak. sampai 10 Baik, kilo. baik Pak. Ya, ada Oke. lagi? Yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran joinin Bapak Ibu sekalian. Saya harap rekan-rekan P3MI berkenan untuk mengikuti kegiatan kita di business meeting ke depan di 2025 dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita, untuk JPMI kita, dan bisa meningkatkan bisnis rekan-rekan sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti materi sama ini kan direkod ya. Nanti akan saya share juga, saya blast. Misalnya belum dapat, bisa nanti WA atau email dari kemarin kan Bapak Ibu terima blast WA ya. Nanti bisa request di WA tersebut. Mungkin begitu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.